Oke, assalamualaikum sobat, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membuat lanjutan dari mesin sortir kopi, yaitu di part kedua ini kita akan membuat papan seluncur ataupun papan sortir kopi ya. Yuk, oke, mari kita saksikan bagaimana cara membuatnya. Yuk, mari. Tool new, lalu part dan oke. Nah, tampil interface dari part, kemudian kita ubah satuannya menjadi CGS cm lalu kita ambil front plane. Nah, tampilan front plane nya lalu kita ambil perintah perintah line. Oke. Nah, lalu mulai kita menggambarnya kawan-kawan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kita akan membuat papan seluncur papan seluncur ataupun papan sortir. Ini merupakan papan, nah ini merupakan maksudnya ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi kopi setelah keluar dari hopper dia akan langsung menuju ke papan seluncur. Jadi papan seluncur ini merupakan komponen terpenting juga dari mesin sortir kopi ini. Nah, ini kita buat cara langkahnya seperti ini kan. Kalau misalnya kita langsung menyimaknya dengan perintah line saja ya, perintah line dengan ukuran yang line yang pertama itu 40 kan. Lalu ini yang kedua ini yang kita ambil offset, nggak bisa, ini harus kita buat yang sebelahnya dulu supaya nanti dia tertutup ya. Nah, ini kan kita gambar dulu tampak depan dari papan seluncur dengan menggunakan metode 3D dulu ya, sebelum nanti yang kita extrude ya. Kita pastikan dulu semua garisnya sudah terhubung ya, tidak ada yang single ya. Nah, lalu kita ambil extrude sebelum kita tentukan ukurannya kan ya, panjang extrude-nya berapa atau panjang bentuk 3 dimensinya itu sebesar 40 ya, 40 ya. Kalau 60 dulu kita oke. Nah, inilah bentuk 3 dimensi dari papan seluncur yang sudah kita buat tadi ya. Lalu selanjutnya kita mengambil right plane dan kita pilih plane-nya. Jadi kita pilih plane ini, kita bisa menentukan letak bidang gambar kan ya. Nah, kalau begini berarti nanti kita akan menggambar di bagian tengah. Kalian perhatikan. Nah, kalau ada yang tulisan plane itu, ini kita panjangkan dulu. Ini artinya nanti kita bisa menggambarnya di bagian dalam kotak warna biru ini kawan-kawan. Seperti ini kita tentukan. Kita tentukan ukurannya dulu. Kita tentukan letaknya dulu, di mana yang letak yang pasnya ya. Jadi dengan menggunakan center line supaya nampak dia ya. Center line ini bisa dikatakan sebagai garis bayang-bayang ya. Nah, lalu yang circle ini akan menjadi garis yang sebetulnya gitu. Oke, kita extrude dan kita pilih middle plane. Oke, yaps. Lalu kita tentukan ukurannya. Ini ya, ini sebagai untuk tempat peletakan untuk kita sambungkan ke hopper ya. Jadi plan papan seluncur ini tidak ada 2 biji kawan-kawan. Yang atas satu, yang bawah satu, supaya kita bisa mengatur tinggi rendahnya dari papan seluncur ini. Begitu. Ini kita buat papan seluncur yang pertama dulu, dan ini poros untuk kita hubungkan ke rangka utama, tepatnya di hopper.
Oke, kita buat papan seluncur yang kedua dengan perintah, kita ambil partnya lagi, satu lagi ya, kita ubah satuannya menjadi GKS. Ups, ya, perintah webs ya. Halo bro, ya ini sesuatu yang salah kayak nih bos. Iya itu satuannya, waduh. Haha, oke bro, let's oke, kita akan bikinnya. Oke, siap. Kita back dulu to the first. Ya sebelumnya nih kita harus, ya kita ambil partnya lagi. Oke, ini kita tentukan satuannya GGS, pilih front plane. Nah lalu kita mulai menggambarnya dengan perintah line ya, seperti yang awal tadi ya, seperti sama juga halnya kita membuat papan seluncur yang kedua ini, sama juga dengan kita membuat papan seluncur yang pertama tadi. Nah, hanya saja ini ukurannya lebih kecil dan nanti letaknya berbeda. Jadi kalau yang papan seluncur yang pertama itu letaknya di hopper, yang satunya lagi di penyangganya, di penyangga yang bisa kita atur tinggi rendahnya gitu. Nah, cara membuatnya langsung kita saksikan dulu. Beginilah cara membuatnya. Yaps. Bro, something wrong maybe? Are you sure boss? Oh shit, are you back? Ya ternyata harus kita kembalikan dulu. Karena ini harus kita paskan dengan ukurannya kan ya. Jangan sampai nanti ukurannya tidak terpaskan dengan yang kita inginkan gitu. Nah, oke, siap. Ya, ini ya seharusnya kita save dulu, jangan sampai tidak kita save. Kita save apa namanya ini ya, papan seluncurnya. Ya kawan-kawan pastikan misalnya di tempat yang mudah kita akses ya. Di file-file itu dekat saja, jangan terlalu jauh, nanti sesat pula dia kan, susah pula kita carinya, nanti jadi cerita yang sangat membagongkan. Agak nggak enak pula nanti. Jadi lebih baik kita save di tempat yang berdekatan saja gitu, yang file yang mudah kita akses lah. Ini sih. Oke, lalu kita mulai lagi kawan-kawan. Ya, from plan, lalu kita pilih perintah line. Nah, kita tentukan ukurannya berapa ya, 38 ya, 38 ya. Kenapa 38? Karena papan seluncur yang kedua ini lebih kecil dari papan seluncur yang pertama tadi, karena dia akan masuk ke dalam papan seluncur yang pertama. Jadi coba seperti ini. Oke, sip, mainkan bosku. Yaps, oke. Nah ini garis ini kita hilangkan saja ya. Kita coba offset analisis dulu bagaimana ceritanya dia nampaknya. Oh, tidak bisa, ini dia akan keluar persamaannya, jadi tidak bisa. Kita harus hilangkan garis ini dulu, lalu kita offset lagi. Nah lalu kita tentukan tebelannya itu 1, lalu baru ya tebelannya berapa bos. Halo bros, oke mantap. Lalu kita pilih line, kita hubungkan garis yang belum terhubung. Siap bosku, mainkan. Oke, enter. Ini sudah jadi 2 dimensinya. Lalu kita feature extrude boss, dan nah kita tentukan ukurannya. Ayo berapa ayo. Kan. Jadi ukurannya pastikan ya harus sesuai dengan apa namanya, letak dari nah ukurannya harus sesuai dengan letak dari rangka utamanya. Lalu right plane, kita pilih plane. Yaps, kita ini seperti tadi kita tentukan letak plane-nya.
sip. Kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini dia sudah bisa kita langsung menggambar. Oke, lalu kita pilih perintah ya centerline. Ini untuk garis bayang-bayangannya. Kasihan dia kasih garis bayangan, udah kayak pacar bayangan kuning. Dia sabar ya lah kau bilang. Nah, udahlah. Jadi itu kan lah. Jadi ya kita tarikkan garis bayangannya supaya untuk apa? Ada yang tahu garis bayangan itu apa kan kawan? Nah, kalau ada yang tahu silakan langsung di komen ya. Mana tahu ada yang ide terbaru kan. Nah, jadi garis bayangan ini untuk apa? Silakan di komen gitu. Kita extrude boss. Nah, ini juga poros yang akan kita kita hubungkan ke rangka penyangga ya. Kita hubungkan ke rangka penyangga. Rangka penyangga ini kita middle plane. Nah, jadi kenapa rangka penyangga ya, ini harus kita sesuaikan ya. Ingat karena panjang porosnya harus disesuaikan dengan panjang rangka penyangga yang kita buat di rangka utama ya. Jadi panjang dari kiri ke kanannya harus sesuai juga dengan poros ini. Oke, kalau sudah jadi kita save. Kita buat dengan papan seluncur yang kedua. Oke sih bosku, save. Yaps. Jadilah kawan-kawan seperti inilah bentuk dari papan seluncur ya. Ya sebenarnya ini belum jadi sih, nanti kita harus menggabungkannya di mana yuk. Yang tahu silahkan di komen ya. Oke kawan-kawan, yuk mari sama-sama kita berhenti dulu untuk membuat papan seluncur ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.